Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari CV Raun Jaya, di mana pada pertemuan kali ini kita sampai pada tahapan membuat neraca atau laporan neraca. Di mana untuk neraca ini sudah kita tahu bersama bahwa neraca ini digunakan untuk mengetahui berapa total nilai aset dan total liability serta equity, atau secara garis besar untuk mengetahui keseimbangan jumlah harta dengan jumlah hutang plus modal, seperti itu kira-kira. Ini untuk neracanya. Nah, untuk membuat laporan neraca ini sumber data yang akan kita gunakan itu kita cukup melihat dari laporan neraca lajur ya, sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu kita ambil data yang ada di kolom neraca ini. Ini adalah data-data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca, seperti itu kira-kira. Oke, ini saya kasih tanda merah. Nah, sekarang setelah kita tahu data sumbernya, kita akan coba susun berdasarkan kategori masing-masing dari kategori harta, hutang, plus modal. Untuk neraca sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri ini akan kita gunakan untuk mengelompokkan kategori akun-akun harta, baik itu harta lancar atau current asset maupun harta tetap, harta tak lancar atau fixed asset, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan kita akan gunakan untuk mengelompokkan akun-akun hutang, baik itu hutang lancar maupun hutang jangka panjang serta modalnya dari CV Raun Indonesia, seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita akan coba menyusun laporan neraca ini. Nah, sekarang yang pertama kita akan coba masukkan atau mengelompokkan untuk kategori current asset. Nah, sekarang untuk current asset sendiri kita lihat di laporan neraca. Ini kita ambil nama-nama akun yang untuk kode akunnya itu diawali dengan angka 11 ini. Jadi 111111 ini. Ya, jadi yang kode akun awalnya 11 ini adalah masuk dalam kategori akun current asset atau harta lancar. Oke, sekarang mulai dari cash in bank, petty cash, order receivable sampai office supplies. Ini akan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Di sini akan kita golongkan sebagai kategori harta lancar atau current asset. Kemudian untuk saldonya sendiri, ini kita ambil dari kolom neraca ini, yaitu mulai dari cash in bank, berarti yang ini sampai dengan 200 juta ini. Berarti ini datanya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan, kita jumlah berapa total current asset ini. Kita jumlah, kita letakkan di sebelah kolom yang kedua ini, sebelah kanannya. Ya, didapat 746.050.000. Ini adalah total dari current asset. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang kategori fixed asset ini. Nah, untuk fixed asset kita masih mengambil dari kode akun, tetapi yang karakter keduanya atau huruf keduanya adalah angka 2. Berarti yang 1212 ini adalah masuk dalam kategori fixed asset atau masih masuk dalam golongan harta karena kode awalnya 1. Kemudian kode 2-nya adalah huruf keduanya adalah angka 2. Ini angka 2 menunjukkan bahwa ini adalah kategori akun fixed asset. Berarti di sini untuk fixed asset ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 akun mulai dari land sampai dengan akumulasi depreciation motorcycle. Ini akan kita masukkan ke sini sebagai kategori nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta tak lancar atau fixed asset. Kemudian kita akan masukkan nilai saldonya di sini. Kita lihat di sini untuk nilai saldonya berarti dari 325.000 ini. Ya, berarti sampai dengan ini. Perhatikan di sini ada di sini saldo kredit, yaitu akumulasi depresiasi office building. Kemudian ada akumulasi depreciation office equipment dan akumulasi depreciation vehicle. Kita ketahui bahwa saldo normal akun harta itu ada di sisi debit. Jika ada akun masuk dalam kategori harta kok ternyata dia saldonya ada di kredit, berarti dia masuk ke dalam kategori saldo kontra. Artinya saldo kontra ini akan mengurangi nilai dari saldo harta ini sendiri. Maka nanti di dalam memasukkan ke dalam laporan neraca untuk yang 3 akun debt office building ini, kemudian akum debt office equipment dan akum debt vehicle, ini kita masukkan dengan menggunakan tanda min di sini. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Kira-kira perhatikan di sini kira-kira untuk akum debt office building, kemudian akum debt office equipment dan akum debt vehicle ini
ada dalam kurung di sini. Artinya tanda dalam kurung ini mengurangi nilai dari aset itu sendiri. Kemudian kita akan jumlahkan ini. Oke, kita jumlahkan, kita letakkan di kolom kedua. Ya, didapat nilai sebesar 7.730.797.917 rupiah. Ini masuk ke dalam kategori total fixed asset. Oke, kemudian total current asset ini kita akan jumlahkan dengan total fixed asset. Ini kita total, kita jumlahkan, kita letakkan di bawah. Masuk di situ jumlah sebesar 8.676.847.917. Ini adalah total aset, yaitu akumulasi dari total current asset dan total fixed asset. Oke, itu untuk kolom harta atau aktiva. Sekarang kita masuk ke kolom pasiva. Untuk kolom pasiva, di sini ada current liabilities, ada long term liabilities, dan ada equity. Nah, untuk current liabilities ini akan kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori hutang lancar. Perhatikan di sini untuk kode 2 ya, untuk liabilities itu adalah masuk dalam kategori akun 2. Nah, yang masuk dalam kategori current liabilities di sini kita akan coba ambil nama akun yang kategorinya atau kode akunnya yaitu 21. Artinya diawali dengan kode 2 itu adalah masuk dalam kategori kode liabilities. Kemudian 211 atau huruf kedua ini adalah digolongkan dalam kategori current asset, current liabilities. Sehingga di sini untuk current liabilities kita cukup mengambil 2 akun ini, yaitu unearned rent revenue dan wages and salaries payable. Kode akunnya diawali dengan 2121. Ya, berarti 2 akun ini kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian nilai saldonya kita ambil di sini. Ya, berarti yang ini. 22.700.000 dan 13.500.000. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita jumlahkan, letakkan di sebelah kanan. Didapat 36.200.000. Ini adalah total dari current liabilities. Sekarang kita ambil untuk yang long term liabilities atau hutang jangka panjang. Nah, untuk kategori long term liabilities di sini hanya ada akun 1, yaitu bank loan. Ya, ini adalah hutang jangka panjang. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan di sini bank loan. Ya, kita masukkan di sini bank loan. Ya, jumlahnya kita ambil di sini untuk nominal saldo bank loan. Di sini adalah 1.200.000.000 di sini. Kita masukkan di sini. Ya, karena hanya 1 akun untuk long term liabilities, maka kita langsung letakkan di kolom kedua di sini. Ya, 1.200.000.000. Lalu kita masukkan untuk yang kategori equity. Perhatikan di sini untuk equity, khusus yang equity. Nah, untuk equity kita jangan mengambil dari kode akun 3 ini. Ya. Jadi untuk equity di neraca ini kita ambil dari modal yang kita buat dari laporan perubahan modal ini atau laporan perubahan ekuitas. Kita ambil yang ini. Ya, jadi untuk equity di laporan neraca itu kita mengambil dari modal akhir 31 Desember dari laporan perubahan modal, bukan dari modal yang ada di neraca lajur ini. Oke, jadi kita masukkan untuk modal akhir 31 Desember yang kita dapat dari laporan perubahan modal yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Di sini dapat 7.440.647.917. Kita masukkan ke sini. Oke. Setelah kita masukkan, kita jumlahkan. Jumlah current liabilities ditambah long term liabilities ditambah jumlah equity atau modal akhir 31 Desember, maka di sini didapat total liabilities dan equity itu 8.676.847.917. Jumlah total liabilities dan equity itu sudah sama dengan total aset di sebelah kiri. Artinya jika sudah seimbang seperti ini, maka laporan neraca yang kita buat sudah dinyatakan benar. Oke, saya rasa itu untuk laporan neraca dari CV Raun Jaya. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai laporan arus kas. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.